Yang TO itu saya sama adik saya. Jadi serumah teh aya budak lalaki dua-duana TO. Eta saya datang, maju kabeh. Begitu ningali loba, mundur eta senior keneh nu ngomong. Jadi jangan kalah sama masalah, tapi kita harus menang melawan masalah. Anjir, mantap. Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Dik Dik Channel di acara Curan Rek, Curhatan Rekan. Seperti biasa di acara Curan Rek inilah curhatan dari teman saya, tapi curhatnya diundang. Jadi diundang untuk curhat. Bintang tamu kali ini sahabat saya dari dulu di PP awal yang sudah jarang kelihatan di layar TV ya. Aduh. Kang Tison Pangeran. Wis, Sehat? sehat alhamdulillah. Mantap. Aduh. Dari penampilan sekarang mungkin banyak orang yang bertanya, kalau yang belum nonton Ini kaki boleh naik? boleh, mau berdiri juga nggak apa-apa. Biar lebih kayak di rumah gitu. Iya, santai. Channel Kang Tison ini apa? Tisonisme channel. Tisonisme Channel, mungkin udah ada yang tahu latar belakang Kang Tison, pemeran Johnny di Perang Pensiun. Tapi buat penonton Dik Dik Channel yang belum, kita akan tanya-tanya bersama Kang Tison atau Kang Johnny ya. Siapakah Kang Tison ini? Dik serius teuing dik euy. kalau deg-degan gitu. Oh, jika di talk show di TV ya, serius teuing. Nah, Kang Tison, Iya. mungkin banyak orang yang belum tahu Kang Tison ini dulunya apa sebelum jadi di teater. Sebelum ngebahas ke situ saya mau berterima kasih dulu buat Dik Dik ya. Udah Kenapa? diundang ke studio gini. Kan kita mah sahabat. Untuk teman-teman Dik Dik Channel, ternyata studionya keren banget. Di depan sana ada kolam renang ya. Pasti dong. Itu banyak yang renang tuh. Ada pakai bikini. Luar biasa pencitraannya. Ini modal berapa bikin studio kayak gini? 2M. Oh, luar biasa. 2M setengah. Anda pembohong. Aduh. Ngobrolin apa tadi? Ngobrolin latar belakang Kang Joni sebelum turun di entertain. Sebelum turun di entertain, saya sekolah biasa. Selesai di SMA. Selesai di SMA, terus nyambung masuk teater. Langsung masuk teater. Masuk dulu teater kelas 2 SMA. Oh, dari kelas SMA masuk teater. Masuk teater, sangarnya itu Anka Production di Masuk sanggar. Sanggar di Taman Budaya Jawa Barat. Setelah itu, nah sambil menjalani seni berteater, saya itu ikut juga karena di sekolah saya itu biar aman masuk geng motor. Dulu teh masuk geng motor. Saya percaya nggak ada? Ini mukanya imut gini tapi dia masuk geng motor. Asli ini teh? Asli. Dulu mah biar aman we gitu. Berarti masih sekolah itu? Masih SMA. Sekolah kelas 2 saya masuk teater. Tapi dari kelas 1 tuh saya udah geng motor gitu. Ikutan geng motor, jadi menjalani seni sama geng motor teh barengan. Oh, bareng ya? Bareng, cuman jadi gini, kan kalau geng motor teh rata-rata mah jalan rolling teh tiap hari Sabtu. Ya. Latihan teater teh hari Minggu. Mun jalan geng motor teh nepi ka subuh dik. Nepi ka jam 4, nepi ka jam 5 balik teh. Naon ya ribut, naon. Jadi eta teh begadang, minggu nanti kudu latihan teater. Jadi unggal latihan teater teh tunduh we. Oh, karena makanya udah begadang. Teu konsen. Luar biasa. Teu konsen. Itu sampai kapan itu sampai keluar sekolah juga masih aktif di geng motor itu? Setelah masuk teater juga saya masih aktif, tapi yang membuat perubahan dalam hidup itu si geng motor ini berubah 180 derajatnya setelah sebuah kejadian. Nah, kejadian apa yang membuat bisa berubah? Nah, Kang Tison ini saya ceritain di sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa tuh. Ketika saya ikutan geng motor, pernahlah kausuman seperti anak-anak geng motor pada umumnya. Akhirnya rumah saya itu digerebek sama Polrestabes Bandung karena penyerangan Circle K yang di Dago. Digerebek, ibu saya nelpon
ke handphone saya sampai 12 kali gitu. Terus saya lihat. Emang lagi posisi lagi di mana? Lagi di jalan. Lagi di jalan. Pas mau pulang ngelewat temen Amer heula jigana alus. Oh, alus gitu tah. Oh, nya. Nyimpang heula ka toko Amer, ka toko jamu. Amer. Ningali ibu nelpon sampai 12 kali. Enggak diangkat. Enggak diangkat. Sengaja dadek meuli Amer. Oh. Karena feelingna anjir. Mun telepon 12 kali titah balik ieu mah gitu. Ya, benar. Tah di chat ada apa mah? Di chat gitu teh. Di chat gitu teh, ada apa mah? Nelpon lagi. Jangan pulang. Chat teh gitu. Nah, ternyata saya telepon, kenapa nggak boleh pulang? Polisi Polrestabes Bandung di rumah. Nah, setelah kejadian itu, saya kabur selama 6 bulan. Nggak pulang ke rumah? Nggak pulang ke rumah. Jadi saya cuman ketemu ibu saya itu, cuman gantian baju, tukeran baju di janjian di mana? Tukeran baju. Karena baju habis, ganti lagi. Sampai setelah satu kejadian, saya itu jadi kabur-kaburan itu kemana-mana. Jadi Ubed. Tapi masih di Bandung? Masih di Bandung. Jadi Ubed apa, Ubed? Nah, Ubed ini salah satu saksi sejarah. Si Ubed preman pensiun, ya? si eta. Lucu. Apa sih ini artinya? Lucu. Ini tuh artinya apa ya? Gigi. Gitu. Ubed itu satu sanggar sama saya. Oh. Di Sanggar Teater. Jadi ketika saya jadi TO di Polrestabes Bandung, saya kabur. Pangaburan teh ke rumah Ubed, ke kosan Ubed. Di daerah? Di Cikutra. Oh, Cikutra. Nah, sampai satu hari saya pulang subuh jam 4, jam 5. Ini sih momen perubahan hidup saya. Jadi di situ saya pulang, ibu saya nelpon. Nak, bapak kita meninggal. Bapak kita mana? Cek urang teh. Bapak kita, bapakmu. Jadi harus anjing merinding asli. Jadi ketika saya jadi geng motor, ke TO-na itu lagi kabur-kaburan itu? Kabur-kaburan, dan saya tidak pernah menghubungi bapak saya. Karena bapak orang mah langsung negatifnya gitu. Aduh, kecewa lah budakna. Iya. Yang TO itu saya sama adik saya. Jadi serumah teh aya budak lalaki dua-duana TO. Oh, cuma 2 orang di rumah anaknya? Anaknya, kakak saya meninggal. Jadi dua-duanya tinggal cowok. Adik saya kabur ke Surabaya. Oh, dua-duanya kabur? Saya kabur-kaburan di Bandung. Akhirnya ibu saya nelfon, bapak kita meninggal. Perjalanan dari Cikutra menuju ke rumah duka di daerah itu Cibuntu. Di daerah Cibuntu. Setelah itu saya tetap nggak yakin di perjalanan itu, saya tetap nggak yakin bahwa bapak saya meninggal. Yang di kepala saya itu adalah kenapa bapak saya harus meninggal ketika saya lagi TO kergoreng orang teh gitu. Iya. Kergoreng. Nah, ketika di rumah duka itulah saya melihat mayat bapak saya, dan itulah momen perubahan saya. Ternyata selama ini saya meninggalkan keluarga saya, memperjuangkan sebuah geng motor yang sebenarnya nggak ada ujungnya, ngapain. Nah, itulah perubahan hidup saya. Akhirnya saya fokus berteater. Dari situ langsung berhenti di pergengan. Nya, jadi unggal poe teh geng motor teh baheula tah jiga kieu lah aya bale, gawena teh nginum majigan, baheula mah hirup sampai majigan sekolah di. Jadi mun daerah Kopo, daerah selatan, majiganna SMA hiji Margahayu, naon lah SMA dia Marhas, naon. Kapang nya. Heeh, pokoknya unggal sekolah teh gocap gitu. Jadi saya nyimpan orang di setiap sekolah. Nyimpan orang, pokoknya mana majigan dek menang sabaraha ka urang gocap gitu. Misalnya mana menang cepet. Setor ya urang mah gocap gitu. Nah, sempat hidup di situ. Nah, akhirnya saya merasakan itu naonan urang. Sedangkan urang mohokeun keluarga. No, akhirnya urang nepi ka TO. Jadi gini, waktu ibu saya bilang nelpon saya jangan pulang, ada polisi Polrestabes Bandung di rumah. Tapi begitu polisi ngedengar itu karena ngegerebek, ibu sama bapak saya itu dijongkokin. Oh, suruh jongkok. Karena ngabocorkeun gitu. Ya kayak gitu, singkat cerita sampai bapak saya meninggal. Akhirnya saya pergi dari Kopo, fokus di teater. Akhirnya saya fokus di event organizer, tinggal di kantor IO kayak gitu. Jadi ada kantor IO, saya penghuninya lah di situ dulu gitu. Fokus lah berteater. Jarang pulang ketika kejadian itu. Ketika apa? Ketika sudah kejadian itu jarang pulang, masih tetap jarang pulang. Iya, karena pilihan saya lagi nih, mun saya tetap cicing di Kopo, lingkungannya sama. Oh, masih. Pasti disamperan gitu, pasti disamperan terus. Akhirnya menghindar dari lingkungan itu. Hilang we sekalian gitu. Oh.
akhirnya dari situ Mang Tison ini langsung berniat tadi untuk Kang berubah. ayeuna jadi Mang itu Mang ka urang ngamanggeun. Joni ini soal tadi sempat terharu juga ketika saya baru tahu sejarahnya, baru tahu sekarang. Yang saya dengar itu Kang Joni ini adalah Kang Tison ini pernah ikut geng, tapi belum tahu ini yang kisah mengharukannya bahwa ketika ayahnya meninggal itu ketika dia jadi TO. Yang bikin sedihnya itu aduh abis YouTube dulu orang nonton kabeh gitu. Ini kan pelajaran buat semuanya mungkin ya. Nah, harapan buat ini Kang Tison, harapan buat para geng motor yang mungkin ya kan banyak orang yang ikutan itu menyalahgunakan. Itu harapan seperti apa tuh? Kalau saya sih gini, di konten saya juga sempat ngebahas kemarin ngundang Mas Bon pendiri EKTC. Oh, di Tisonisme itu ya? Di Tisonisme. Oh, ya tonton dong. Apa ya? Yang jadi beban adalah ketika jadi mau di geng motor mah sistem doktrinisasi di doktrin orang baheula di doktrin ku senior, orang ngadoktrin oge ka junior. Pokoknya mau mana kieu kudu bendera we ngabela bendera. Bahkan sampai ada teman saya itu tangannya si jarinya dipotong untuk mempertahankan bendera. Menurut saya sih ini fanatisme berlebihan. Jadi pandangan saya anak-anak muda di Indonesia itu sangat fanatisme. Banyak orang yang meninggal karena Viking, karena Persib. Banyak orang yang meninggal karena bla bla bla, karena apa. Yang lebih beratnya lagi karena agama. Begitu fanatisme berlebih, dia berani mengorbankan hidupnya. Betul. Nah, yang harus dipikirin adalah sefanatisme apa, kenapa harus sefanatisme itu sehingga mengorbankan segalanya gitu. Jadi menurut orang mah ayeuna budak ora tong fanatik teuing kana naon teh. Da urang mah baheula ngabelaan bendera geng motor aya nu pae korbannya sangat banyak betul. Hasil mendoktrin ini jadi dosa. Misal urang ngalaman ngadoktrin junior ya. Di sakolana teh ieu teh juara umum di sekolahna. Orang pinter diajak lah ke geng motoran. Jadi ditewak di jero sekolah. Ditewak. Ayeuna mah jadi hantem ka jero gaweuna teh. Ulak-balik. Pinterna mah teuing ayeuna. Itu dosa jariah berarti. Dosa jariah. Jadi maksudnya teh turun temurun si ieu teh ngadoktrin deui. Anjing geus dipikir-pikir teh dosa aing loba oge nya. Karena junior orang pasti ngadoktrin deui ka handapna, ngadoktrin deui. Jadi multi level nantinya dosanya. Multi level marketing yang nanti per orang dapat ceban. Ku malaikat teh sia goblok ceban teh anjing. Neraka goblok gitu. Aduh, pengalamannya sangat. Ternyata teman saya ini belum pernah cerita sebelumnya. Ini yang baru tahu sekarang. Kang Joni ini bisa sekejam itu ya. Wah, iya. Pengalaman apa nih yang pernah dialami ketika geng-gengan tuh? Kan selain tadi majegin, apa pernah ribut misalnya? Ini pernah ribut tadi baru diobrolin nih sama Ujang sama Kang Tile. Apa tuh? Jadi mun di kejadian geng motor mah unggal jalan penting subuh nanti ngumpul ngarobrol teh bararodor kejadian bodor yang tadi dijalanin. Jadi pernah ada kejadian ospekan EKTC ke Ciwidey. Ya. Barudak GBR teh niatan jegat. Waktu itu saya masih junior. Kang Tisan mah dari GBR ya? Saya dari GBR. Nah, senior orang ngomongna kieu. Aing tah, ieu menang teh nya. Moal menang dolar konengnya, moalnya. Bayar terserah. Channel si detik ieu bayar. Kalau beredit. Nah, jadi ngomongna teh senior teh kieu. Aing teh hayang nyaho, pokokna maneh kudu maju kabeh. Begitu EKTC datang kudu maju kabeh. Mun aya nu mundur ku aing sikatna, cek senior urang teh kitu. Urang sebagai junior semangatnya. Siap, anjir jero hate siap. Begitu nolol di pengkolan Citarum, kan teu katingali buntutna sakumaha lobana nya. Begitu senior nongol, EKTC datang, maju kabeh. Begitu ningali loba, mundur eta senior keneh nu ngomong. Ieu teh kumaha tadi ngomong maju ngomong mundur cek urang teh, hitungan sadetik. Jadi dalam sedetik manehna nu tadi ngomong jangan ada yang mundur. Manehna nu ngomong mundur. Karena naon? Karena banyak urang. EKTC-na ngalobaan. Maju. Terus ningali anjing loba. Mundur. Sia kunaon anjing senior aing jadi plan gitu. Akhirnya mundur juga. Mundur kabelecet abe ngaliang.
Ngalaliang karena nabur. Ada ningali ngalobaan pisan. Iya, benar. Loba sih kejadian-kejadian mah. Tapi sekarang mah ngerasa gimana nih ketika kan kalau dulu mungkin mempertahankan bendera itu kan ada rasa fanatisme. Kalau sekarang ngelihat geng-geng yang lain karena udah nggak aktif, kalau sekarang sih alhamdulillah beberapa geng motor itu punya gerakan hijrah, pemuda hijrah. Betul. Jadi pemuda hijrah ini menyebar ke geng motor yang akhirnya ada positif lah. Ya. Kalau di GBR sih ada GBR Fisabilillah. Oh, ada juga sekarang. GBR Fisabilillah. Cuman si juniornya pernah ngomong ke orang, "Son, di GBR dek nyieun GBR Fisabilillah." Sok kena naon cek urang teh. Tapi tong usum-usuman, tong jiga celana naon eta teh? Street. Celana pensil. Celana pensil keur usum celana pensil. Pensil. Oh, keur usum pemuda hijrah, usum. Jadi usum musik rock and roll, usum. Oh. Jadi kehijrahannya jangan sampai usum-usuman gitu. Konsisten. Jadi begitu hijrah, ya nggak hijrah mana gitu. Iya, bener. Karena di urang aya dik. Gimana? Ngomong mana teh ketua pemuda ketua GBR bisa lain lah pokoknya penggerak lah mana di GBR Fisabilillah. Sebulan 2 bulan di GBR Fisabilillah panggih deui teh nya, geus panggih deui teh anggar dagang obat. Berarti usum-usumannya. Sia usum-usuman aja. Oh, jadi buat Kang Tison mah harus benar-benar konsisten kalau misalnya mau hijrah gitu ya. Soalnya da agama eta mah tong diulinkeun maksudnya. Agama mah tong diulinkeun mun maneh geus dirinya we gitu. Kalau ekses itu ada gerakan juga sama. Ada semua briges ada monrek ada juga. Ya, jangan sampai gini maksudnya ada GBR Fisabilillah terus misalnya ekstasi syariah diadu paham teh nya. Paham. Nah. Cek ustad urang kieu, cek urang ustad urang kieu, akhirnya anger perang. Naonan goblok gitu. Nah, itu benar. Harus saling menghargai lah intinya. Ya intinya kan semuanya pengen jadi baik seperti Dik-Dik ya. Apa? Ya kan pengen baik. Ya pasti itu mah. Pengen membaik kehidupan, ekonomi. Transfer atau aja. Nah, ternyata pemirsa ini sudah kita tahu bahwa Kang Tison ini dulunya mantan geng motor. Yang saya pengen tahu nih, kenapa Kang Tison ini tidak ada di preman pensiun? Nah, dari PP berapa nggak ada nih? Saya PP 1, 2, 3 sama Dik-Dik sama-sama makan nasi box ya. Terus kalau ada sisa kita bawa pulang. Bener. Layar lebar. PP 1, 2, 3 masuk ke layar lebar masih ikutan. Terus kemarin PP 4 nggak ikutan. Terus masuk lagi apa itu? FTV kesempatan kedua yang ceritanya tentang Kang Pipit. Ikut 2 scene. Sama Bohim. Tapi katanya jadi di belakang layar, betul? Iya, saya dimandatkan untuk ada di belakang layar. Kenapa ngajak saya? Padahal saya waktu itu kan saya lagi butuh-butuhnya uang tuh kan. Kalau jadi kru tuh kan pasti ada duitnya. Kenapa saya nggak diajak, itu masalahnya. Ya disayangkan sekali ya tuh. Kan Dik-Dik sibuk. Sibuk apa? Dik-Dik channel sibuk. Kan kamu juga punya channel itu, Zatisonisme itu. Ente kalau Dik-Dik diajak ke kru, nanti Dik-Dik tengah gawean Dik-Dik channel. Orang mau berkorban. Betul. Ini kesetiakawanannya sangat tinggi sekali. Iya. Nah, Kang Tison, kenapa waktu dulu bisa masuk ke Ramken? Saya belum tahu nih. Apa ikut agensi atau lewat casting atau lewat siapa? Nah, si masuknya saya ke preman pensiun juga sebenarnya menarik juga. Ini andil dari sanggar. Ada andil dari sanggar teater saya ya. Jadi di teater saya itu dulu di sanggar saya itu anak-anak preman pensiun lumayan banyak. Ada Ubed, ada si Bebebnya Komar. Terus ada beberapa lagi lah. Nah, sama satu lagi adalah Kang Amin, Kang Tile. Oh, Kang Tile juga sama. Itu senior sanggar saya. Nah, akhirnya senior Kang Tile ngajakin saya casting. Waktu itu sebenarnya saya lagi event gitu. Terus disuruh casting sama Kang Tile. Akhirnya saya casting. Yang sebelumnya memang saya sudah ikut di produksian Juragan di ANP. Dulu pertama kali saya ikut itu di Suparman. Oh, pernah juga Suparman? Di Suparman ikut. Suparman pulang kampung, terus ada iklan partai, saya ikut lagi sama PKS ya? Jangan disebut mereknya Pak. Saya ikut iklan
partai itu sama Juragan juga, tapi belum kenal sama Juragan, maksudnya ya belum kenal secara dekat lah. Iya, Nah setelah ada casting preman pensiun, yang alhamdulillahnya beberapa kru sudah ada yang kenal. Ya alhamdulillah akhirnya saya jadi preman dan ketemu Dik. Oh iya, Dik waktu itu belum jadi preman. Belum. Sama preman. Belum. Jadi apa sih? Itu pantas jadi preman karena jenggotnya nggak ada, terus begung. Betul. Tonton nggak PP1, PP2, Dik masih begung, itu pantas jadi preman. Tapi kenapa saya masuk ya? Karena udah ada jenggot, ada kumis. Iya. Dulu dialognya gitu ya Dik ya? Cabe turun. Harga kangkung sudah naik. Terus balik sapoe teh, harga kangkung sudah naik. Enggak sih dialognya gitu. Ya itu pengalaman betul. Kata Kang Tison ini waktu itu ketika kita syuting itu kalau kita makan nyisa dan nasi box kita bawa pulang gitu. Itu pengalaman yang paling saya ingat. Pengalaman yang sangat diingat dulu itu. Berarti Kang Tile ini salah satu orang yang berperan juga masuknya ke ngasih tahu informasi ke. Iya. Jadi Kang Tile ini yang mengenalkan saya dengan ANP. Teman-teman yang lain juga Ubed itu diajaknya sama Kang Tile. Ubed itu satu perjuangan lah. Walaupun Ubed senior saya tapi satu perjuangan sama saya gitu. Berarti sampai sekarang Kang Tison ini suka transfer ke Tile gitu ya? Enggak. Kenapa? Cuman enggak ada, saya tidak ada juga. Kalau ada saya transfer. Paling kita silih kasbon. Silih asa, silih kasbon. Silih asa, silih asi, silih kasbon. Aduh mantap. Ini laptop nggak berguna. Ini mati. Ini biar. Dikira saya setiap nonton channel ini dikira ini hidup, ada bocoran pertanyaan. Kemarin mah hidup, cuman sekarang casannya habis pakai kipas. Luar biasa. Saya ketipu loh. Apalagi ya kita yang tanya nih, laptopnya mati nih. Apalagi yang mau disampaikan pada pemirsa? Usaha apa yang sekarang Kang Joni lagi geluti? Kang katanya mau jadi pengusaha katanya. Saya pernah mendengar. Ini saya punya modal gede tapi nggak mau bingung usaha apa nih gitu. Ya sebenarnya gini Dik, kita sih boleh ngebohong, tapi jangan ngebohong-bohong amat. Eta banget di saha boga modal gede. Pun boga modal gede mah Dik yang orang nyin studio alusnya. Bener. Jika nanti sponsor ya bisa jadi slot ya, kopi ya bisa jadi slot sponsor. Jika rada jeli, iya teh 200.000 subscribernya. 270 alhamdulillah. 270, iya banyak kene aja. Ya Allah. Aduh. Eta kopi tiis. Tenang lah. Apa? Cik sponsor atau rada jeli eta slot iklan. Ya sekarang kalau misalnya mau gratis udah percuma tuh enakan mereka kalau kan bisa ada merekan atuh bisa ada merekan ya kejaleli ya ini rokok MLD nggak sengaja nggak kalau dibocorkeun tadi untung teuing eta MLD ieu downhill mah nya dibocorkeun downhill. Insya Allah nanti bulan depan katanya pada masuk sponsor. Ya harapan saya sih teman-teman preman pensiun lah, teman-teman satu perjuangan, apapun basic kita, harapan saya sih semuanya bisa sukses di bidangnya masing-masing. Amin. Ada teman-teman yang udah nggak syuting, saya sangat salut sama Dik kan panutan saya dalam membuat YouTube ya. Bisa aja di depannya ngomong seperti itu. Biar dapat amplop pulangnya lah. Ya, maksudnya ada teman-teman yang lain, ada Kang Gobang, ada Kang Murad, ada Ujang, ada banyak yang teman-teman dari ada sebenarnya, Bohim, ada Mang Uu di sana. Ya betul. Mereka juga sama punya channel masing-masing YouTube. Ada Kang Joni kan Tisonisme, Kang Gobang kemarin baru bikin tuh. Api Gobang STB. Oh, Kang Gobang bikin juga. Kang Bohim Official. Mang Uu Nagarogis Official ada semua. Ya mudah-mudahan bisa sukses lah. Misalnya enggak semua bisa sukses di kayak Dik di YouTube. Amin. Yang lain bisa sukses di bidang lain gitu. Jadi ketika panggil kita bisa apa namanya? Emang sekarang belum pada sukses ya? Berarti kalau ngomong seperti itu sekarang belum pada sukses. Nah, apakah preman pensiun 1 2 3 itu sudah sukses? Nanti akan ada di YouTube saya. Ya, tonton. Ya saya doain mudah-mudahan buat semua juga yang punya channel apapun itu kegiatan masing-masing, apapun itu usahanya, kita saling doakan, saling dukung lah. Kalau di konten ini saya boleh nanya ke Dik kan? Boleh ya? Boleh. Dik sedih nggak sih sebenarnya? Apa? Meninggalin di preman pensiun? Oh, itu kalau sedih enggak. Jujur banget.
Gini. Gimana? Kan kalau ambainya iya Kenal santai. kalau saya ceritanya kan ke Jakarta di PP5. Kalau Bohim kan terakhir dagang baju. Mang Uu dagang kopi. Dik di PP5 meninggal. PP4. Nah, dan yang kerennya ada dialog Kang Epi teman-teman kita yang sudah pergi. Siapa dulu Recuneng teh? Maman Suherman. Kang Bahar. Kang Pipit dan Dik yang sudah pergi. Jadi dalam dialog itu semuanya udah beneran innalillahi. Betul. Cuman saya yang masih bisa nyisa Dik. Ngeri. Justru ya bisa jadi ada adik Dik ya. Enggak. Kalau saya Kang Tison untuk masalah sedih sebenarnya saya terima ketika saya ditusuk di layar lebar. Itu saya sudah menerima konsekuensinya. Oh, sudah siap. Karena apa? Karena ketika saya mau mendengar PP4 jalan, itu saya tidak terlalu berharap. Jadi berharap gini, saya cuma profesional kerja, dalam artian takutnya saya di calling, otomatis kan saya harus mempersiapkan ini kan nggak boleh di continuity. Nah itu ketika ada keputusan dari juragan bahwa Dik sudah meninggal, udah saya terima. Karena namanya rezeki itu saya sudah paten di dalam diri saya, itu nggak bakal kemana. Kalau misalnya waktu itu saya ada di PP4, tapi jadi sesuatu yang tidak jadi apa-apa. Contoh misal perannya ada, tapi saya jadi dilupain sama orang. Mendingan saya nggak ada, tapi orang nyari di YouTube dan akhirnya Dik Channel yang naik di YouTube. Itu. Jadi ada feedbacknya lah. Tetap. Makanya saya tidak bisa lepas karena saya lahir dari perang pensiun. Alhamdulillah ketika PP5 naik sekarang, saya juga naik di channelnya seperti itu. Tapi ikhlas. Kok mukanya nggak ikhlas? Saya mau ikhlas, asli ikhlas. Karena saya tahulah gitu, yang saya rasain juga, ya begitulah dari segi. Bingung ngomong ke ikhlas. Bukan masalah keikhlasnya. Yang saya tahu kalau syuting pun, ya. Oh, ke situ maksudnya. Ya. Yang penting kan ketika juragan sudah ngasih saya sertifikat perang pensiun, bagaimana saya bisa menggunakannya seperti itu. Tapi nonton perang pensiun 5? Enggak. Luar biasa. Anda mengurangi rating perang pensiun. Paling kemarin pas waktu adegan almarhum itu nonton. Almarhum Kang Pipit. Oh, adegan itu. Sedih. Kenapa? Karena saya masih ada hutang ke dia 500.000. Serius? Enggak, bercanda. Serius ya, Bercanda. Di YouTube, Dik. Bercanda. Tapi juga serius ya? Serius saya tinggal. Enggak, dulu emang bener Kak. Almarhum itu orang yang baik, Kang Joni. Kan tahu sendiri kan kadang-kadang kalau saya lagi kepepet juga kan pernah kan. Sampai sekarang bisa dilihat nomor rekening saya kan adik kamu kan? Ada. Nah itu. Sama ke almarhum juga seperti itu. Itu namanya boleh disebut nama rekeningnya? Yang Sandra Gunawan. Dik Preman nama Sandra. Aduh, jadi bukan cewek parawan Sandra Gunawan ya. Jadi kalau misalnya yang pengen tahu nama saya mah gampang, tinggal minta nomor rekening pasti ketahuan sama asli saya. Oke Kang Tison, apa motivasi buat teman-teman di channel biar bisa menjalani hidup dengan lebih baik? Karena pasti banyak lah orang-orang yang tidak bisa mencapai tujuannya karena dia tidak kuat menghadapi rintangan. Contoh gini lah, Kang Tison kalau dulu misalnya terus-terusan di geng motor mungkin tidak akan seperti sekarang. Nah apa biar mereka bisa lebih. Ya memang ketika bapak saya meninggal juga, saya kalau sekarang mikirnya kenapa bapak saya meninggal ketika saya tidak ada di posisi bisa dibanggakan gitu. Nah itu betul. Kayak gitu. Jadi untuk teman-teman Dik Channel sih intinya gini, kalian semua akan mengalami banyak masalah karena kita dilahirkan untuk cari masalah. Setiap masalah akan datang sampai kita mati. Pasti ada masalah terus. Jadi jangan kalah sama masalah, tapi kita harus menang melawan masalah. Anjir, mantap. Udah ngomong. Ngeri aing bisa ngomong gitu ngeri. Iya bidang tamu dan luar biasa. Para hamayar.
Oh iya, yang belum dijawab tadi masalah usaha apa yang lagi dijalani sekarang sama Kang Tison ini? Ada nggak? Nggak ada Selain sih. YouTube, selain YouTube. Selain YouTube saya tuh nggak bisa apa-apa dik, nggak bisa dagang kaos kayak dik setelah dirasa-rasa teh. Jadi saya harus tetap dalam dunia Entertain. kreatif lah gitu, dunia kreatif. Oh dulu katanya IO juga ya? Dulu IO juga. Kenapa nggak saya gitu? Ada eventnya nggak? Ini terhambat juga dengan pandemi gitu. Ada terhambat dengan pandemi. Kemarin juga ada beberapa klien minta event, tapi resikonya tinggi karena polisi juga izin keramaiannya susah kayak gitu. Ya jadi ya jalani aja lah kayak gitu untuk sementara ini mah. Enakan mana nih? Enakan mana di menjadi talent atau jadi kru? Duitnya gedean mana? Nanya duit. Saya dijawab nah ya. Nyamanan mana di apa ya? Sebenarnya walaupun itu plus minusnya apa tuh? Jadi gini, ketika saya jadi kru, tugas saya itu adalah karena ya umum lah permain pensiun itu selalu membawa pemain-pemain baru. Jadi saya itu ditugasin untuk paling enggak pemain baru itu bisa paham paling enggak cara berdialog dengan benar. Kayak gitu. Mengarahkan sebelum mereka masuk ke set. Jadi yang saya persiapkan adalah pemain untuk masuk. Tapi ketika saya jadi kru kegergetan hati lah. Mungkin kalau jadi di posisi saya, posisinya sama. Jadi orang asa yang main kuat gitu. Oh, bukan karena kenapa saya dulu main sekarang enggak. Oh, enggak. Maksudnya malahan saya ingin jadi pemeran di semua peran orang-orang yang saya masa kamu main sendirian? Jadi asa yang merankeun kabeh gitu orang. Aduh, gitu main aku dulu kieu gitu. Kenapa enggak jadi sutradara aja? Pengen. Ada tujuan pengen jadi sutradara juga. Tapi ya tunggu jalannya lah ya. Tunggu jalannya kan dik juga pengen jadi sutradara ya. Insyaallah. Karena kan udah mulai bikin apa kayak gitu. Ya, belajar lah. Kemarin bikin web series ya? Web series. Karena makanya saya kenapa sering nonton drama Korea, itu saya pelajari jalan ceritanya. Oh, jadi Diki nonton drama Korea? Iya. Serem preman nonton drama Korea? Emang benar berarti Kang Tison ini ada hati untuk menjadi sutradara. Ya semua itu kan ada harapan maksudnya. Nah kan gini, kalau orang kan kadang-kadang orang mau jalan aja jadi pemain nggak mau jadi belakang layar, ada juga seperti itu. Mungkin karena ini basicnya saya adalah berkesenian, berteater. Di teater saya udah cobain panggung, jadi pemain panggung. Tuh. Main panggung bertahun-tahun. Nah selanjutnya saya cobain jadi astrada panggung saya nyobain, sutradara panggung saya nyobain juga. Nah ketika sekarang jadi pemain di layar kaca, saya pengen juga nyobain tesnya tuh kayak gimana sih gitu. Oh iya benar. Karena basic berkesenian sih kayak gitu. Basic berkesenian yang buat Bapak Aris Nugraha mohon dibimbing, katanya Kang Tison ini pengen jadi sutradara. Jadi bisa ngurusin Bapak Aris Nugraha ya. Ini nanti saya adegannya saya potong dan saya akan upload di Instagram. Langsung tag Juragan. Saya udah ngomong juga sama Juragan. Udah Juragan nanya. Didukung. Joni mau jadi sutradara? Mau Pak. Coba bikin ini. Oh iya, makanya saya bikin kayak gitu. Udah mulai jalannya dari sekarang ya? Dites lah, lagi diuji sama Juragan. Tapi mungkin di mana aja sutradaraan mahnya. Betul. Kadang-kadang kan kita harus jadi sutradara istri gitu ya. Iya, di dalam kehidupan juga kita. Yang coba kamu posisinya. Senyumnya. Coba gini. Oh. Jadi sutradara apa? Iya, sutradara kan. Kita harus jadi sutradara. Pengarah benar. Biar adegannya enak. Boga budak kan di sutradaraan. Benar. Abus teh salaman atuh. Tah sutradara urang di dinya salaman. Cing bener salaman ngomong assalamualaikum heula gitu. Oh, itu betul. Kita ngomong naon sebenarnya? Iya betul itu. Saya teh parenting. Aku sah jadi anak. Benar Kang Tison, karena belajar dari kehidupan sehari-hari, membenahi diri sendiri dulu mungkinnya nanti langsung ke adegan di perfilman seperti itu. Namun guru teater saya pernah bilang kayak gini, kita akan menjadi sutradara dalam kehidupan kita masing-masing, pemeran utamanya adalah kita sendiri. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi kita itu sebenarnya sedang berperan menjadi pemeran utama di kehidupan kita sendiri. Dan sutradaranya kita juga. Kita akan mengarahkan kita mau ngapain.
kayak gitu. Kadang kita diarahin orang tapi tetap pilihannya adalah kita sendiri. Dik teh udah jadi saudara, saya udah jadi saudara. Semua juga harus jadi saudara ya. Udah jadi saudara. Hah, anjing. Dunia hayal. Oke pemirsa, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan dulu. Apa? Saya masih mau ngomong. Oh boleh. Enggak. Karena kalau misalnya Kang Joni ngomong nanti bayarnya makin mahal. Aduh. Dia bayarnya itu per kalimat. Jadi kalau misalnya dia ngomong lagi, saya tidak sanggup. Oh, itu red bulan kemarin, Dik. Hah? Red bulan kemarin sekarang harganya. Beda lagi? Masih per kalimat, sekarang saya udah per kata. Per kata. Sekatanya itu saya ceban. Tadi saya ngomong bacanya tadi sengaja biar kamu bayar terus. Oh. Berarti tahun depan atau bulan depan bisa jadi per huruf ya? Per huruf. Jadi beb ngeus anjing. Kalau itu eta bisa kanu 200. Ngomong anjing itu goblok. Kang Tison, kalau ada orang yang mau calling Kang Tison misalnya jadi bintang tamu atau ngajak syuting atau bisa mensutradarain film, boleh kemana nih? Ngonteknya ke Instagram atau kemana? Ke Instagram boleh, ke YouTube boleh. Instagram saya Tison Pangeran, TYSON Pangeran. Tison Pangeran, langsung di DM. Itu Pangeran mau ditanyain nggak? Pangeran apa itu? Pangeran itu nama. Oh Pangeran, itu Pangeran gelar atau nama asli? Ini belum closing kan? Belum, nanti lanjut lagi. Pangeran apa tuh Pangeran? Pangeran itu nama saya. Jadi nama saya itu. Nama KTP asli? Nama asli saya itu Pangeran Tison Arianto. Pangeran Tison Arianto. Kan kalau dulu sekolahnya pakai nama ya di sini. Name tag. Nah, sama saya dulu nama sekolah saya teh Pangeran Tison. Titik berarti titik T A. Tah kan mun sekolah aya olahraga. Nah, dibuka kan baju teh. Eta mah di jailan. Jadi Pangeran titik T titik A titik tambahan I. Aing jadi pangeran tai anjing. Beneran orang di jailan kan baju sekolah tidak lepas di kelas teh. Ditambahan I na anjing jadi pangeran tai. Goblok. Kurang diganti deui. Pangeranna tong dipake make Arianto na we nama belakang. Berarti ya depannya P T Arianto. Anjing dilelewe sakelas PT cenah PT anjing siap perusahaan tekstil goblok. Serba salah berarti nama kowe. Aing kaduhung eta ngaran. Itu emang dari orang tua nama itu ya? Nama dari orang tua. Itu Pangeran Tison emang asli dari mana itu? Saya dari Sumatera. Jadi kalau Tison itu petinju di masa kita lah. Ya, Mike Tyson. Jadi ketika saya lahir, Mike Tyson itu kebetulan lagi juara dunia. Jadi begitu saya orang Mike Tyson juara dunia. Oh, jadi dia namain Tison. Udah aja namain Tison kayak gitu. Kabayang masa eta keur piala bulu tangkis ya. Saha? Susi Susanti. Jadi ngaranna Pangeran Susi Arianto anjing. Erai. Untung pas timingnya pas ya pas. Untuk Tison lah bae lah serem-serem ge. Itu closing aja dik. Itu ada marga itu bukan? Bukan, marga saya itu Manurung. Kehandap. Martobing tobing. Menurun itu mah. Menurun dari mana? Manurung ke handap, martobing ka luhur. Oh dari Medan ya? Iya. Tapi lahir di Sunda? Lahir di Bandung. Oh, lahir di Bandung. Aduh, hatur nuhun boleh cium? Kanan sama Bang. Aduh. Anjing ieu naon diganggu anjing. Tawa ka eureun keur meuli Amer. Jadi teman-teman kemarin saya ngobrol sama Bohim, sama Mang U. Pokoknya mah dek saha nu mabok salahkeun Bohim gitu. Karena Mang U mabok disalahkeun Bohim. Ayeuna jadi bebas mabok dik. Bebas ya? Kapan iku sakit? Aing mabok salahkeun Bohim gitu ya. Jadi kambing hitam. Kan Mau nanya? Bohim ngomongnya. Bohim kan Begitu datang. oh biasa kan Bohim mah. Ya 2000 gitu. 2000 pertama kesan ngajak kita. Bohim. Jelas atuh. Jadi mun Mang U mabok Salahkeun? Bohim ngajak. Bohim nu ngajak. Gitu. Udah mau mana namahan. Di kamar paling gede dia. Kan tuh lebar. Mabalik. Balik kasih dia. Ya, ini yang saya kangenin dari teman-teman Permata Sun Hebel ya. Betul. Jadi naon urang teh Kalau udah ngumpul lupa bahkan permasalahan. Kan orang sempat di tukang ojek pengkolan Ya. bertahun-tahun. 3 tahun. Pas balik ke Bandung teh orang asa balik ke imah gitu. Anjing manggil dulur Jadi rasanya beda ketika sedang di sana.
ketika di sana mah saya ngerasainnya ya udah kerja aja gitu. Syuting, gak ada keluarga gitu. Syuting pulang, ayo orang mah syuting nasa etik ngobrol anjing panjang. Itu beres-beres ya. Si curhat ieu si tepar angkut. Mau yang ditanya aja. Bang Joni kan ikut di PP nih. Heeh. Berarti sama pensiun. Apa-apa nih? Berarti bukan pensiun di PP, bukan berarti kita pensiun di kehidupan atau berkarya. Ya, benar. Mantap. Umur Mang U berapa? Baru 17 kali 3 ditambah 4 lah kira-kira segitu lah. Geus kolot nggak bohong wae deh. Tuh jujur ieu mah. Manya ieu huntu geus 17. Metik, Jon. Metik kali. Sabaraha? Hah? 17 kali 3 ditambah 4 itu kan? 17 51 tambah 4 55. Ya, jadi untuk teman-teman 56 tahun seorang Mang Uu masih tetap ingin berkarya. Jadi kalau kalian masih 30, 20, saya dekat mana anjing can berkarya kene? Betul. Semangat berkarya pokoknya mah ya. Tanpa ada batas waktu atau batas usia. Mang Uu alusnya bukan dikikeun? Halo si Gasa. Jika bibilung di New Yoko. Oke, pemirsa, terima kasih banyak yang sudah nonton Dik Channel. Terima kasih juga Kang Tison, Mang Bohim juga. Terima kasih Mang Bohim. Terima kasih juga Mang Dik ya. Jangan lupa di subscribe Tisonisme. Jangan lupa di subscribe Dik Channel. Keterlaluan maneh dengan subscribe kurang. Subscribe kurang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Saya Dik dan juga saya Joni. Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, bro.